Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rizky Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kewarganegaraan yang saya mengangkat tema status kewarganegaraan dan permasalahannya. Yang pertama, kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu atau secara khusus negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Yang kedua ada kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan. Adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan yang ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Siapakah yang disebut WNI? Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk atau KTP berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik atau nomor induk kependudukan atau NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Seseorang yang kehilangan dan mendapatkan kewarganegaraan. Persyaratan untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sama saja dengan persyaratan bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU 12/2006, yakni yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Di samping syarat di atas, secara logis seorang yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali status WNI tidak boleh berada dalam kondisi yang tidak diperkenankan oleh UU 12/2006, seperti dalam ikatan dinas militer atau pegawai negeri di negara lain. Di manakah seseorang dapat memproses kewarganegaraannya kembali? Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai RI, ditunjukkan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum dan HAM, dan disampaikan kepada pejabat imigrasi terkait. Mengapa seseorang bisa kehilangan dan mendapatkan kewarganegaraan? Yang pertama, penyebab kehilangan kewarganegaraan. Setiap warga negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Selanjutnya, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang selanjutnya, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas tertentu semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, mengapa seorang bisa mendapatkan kewarganegaraan? Status kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu, setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang yang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan, baik secara hukum maupun internasional dalam era globalisasi sekarang ini yang ditunjang dengan kemajuan arus teknologi informasi dan transportasi yang memungkinkan seseorang memobilisasi dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relatif singkat. Perlu diatur ketentuan status kewarganegaraan dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Bagaimana proses mendapatkan kembali kewarganegaraan? Prosedur untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sama juga dengan prosedur bagi WNA lainnya yang akan menjadikan WNI sebagaimana diatur dalam pasal 10 sampai 18 UU 12/2006, yakni
Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermata di RI ditunjukkan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum dan HAM dan disampaikan kepada pejabat imigrasi terkait. Yang kedua, jika permohonan diajukan oleh di Timor Leste, maka pengajuannya dapat dilakukan melalui KBRI Dili dan akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, Menteri Hukum dan HAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden RI paling lambat 3 bulan sejak awal tanggal diterimanya permohonan itu, disertai berbagai pertimbangan. Presiden RI dapat saja menerima atau menolak permohonan tersebut. Jika diterima, maka akan dilakukan keputusan Presiden RI paling lambat 3 bulan sejak diterimanya permohonan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 hari sejak tanggal kepres. Apabila permohonan ditolak, maka Menteri Hukum dan HAM akan memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan sejak diterima permohonan, disertai dengan alasan penolakannya. KBRI Dili akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI selambatnya 3 bulan sejak dikirimnya kepres tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepres tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji. Jika pada saat pengucapan sumpah atau pernyataan janji ternyata permohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka akan sendirinya kepres tersebut dianggap batal demi hukum. Setelah mengucapkan sumpah atau pernyataan janji, permohon diwajibkan menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian ke KBRI Dili dalam jangka waktu selambatnya 14 hari. Salian kepres dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan dalam bukti sah perolehan status WNI bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan nama yang bersangkutan sebagai WNI secara sah melalui berita negara RI. Yang selanjutnya, kronologi kembalinya kewarganegaraan Indonesia Arkandra Tahar. Menteri Yasona membeberkan runtutan kembali status Arkandra sebagai warga negara Indonesia. Arkandra telah mengajukan pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat yang ia miliki. Archandra sebelumnya memang sempat menyandang kewarganegaraan ganda AS dan Indonesia yang tidak diakui dalam hukum Indonesia. Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur apabila seorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status WNI yang bersangkutan hilang. Pada pasal 30 UU Kewarganegaraan menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang kehilangan dan pembatalan WNI, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas kasus dugaan Bipatrit Arkandra, Kementerian Hukum dan HAM memeriksa perkara tersebut. Arkandra ditanyai Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sekretariat Negara. Arkandra mengaku memiliki 2 paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Atas pengakuan itu, paspor WNI Arkandra hendak dicabut. Namun pada saat proses pencabutan WNI, Arkandra telah berlangsung, lulusan teknik mesin ITB itu ternyata diketahui sedang mengajukan kehilangan kewarganegaraan atau Certificate of Loss of Nationality ke Kedutaan Besar AS. Surat kehilangan kewarganegaraan AS milik Arkandra diajukan ke pemerintah AS di bawah sumpah pada tanggal 12 Agustus 2016, yakni 16 hari sesudah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM pada tanggal 27 Juli dan 3 hari sebelum ia kehilangan jabatannya karena kasus kewarganegaraan tersebut atau 15 Agustus, 3 hari sesudah surat kehilangan kewarganegaraan AS diajukan Arkandra, yakni 15 Agustus, pemerintah AS mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arkandra sebagai warga negara AS. Artinya pada hari di mana Arkandra dicopot Bapak Jokowi sebagai menteri, pemerintah AS mencabut kewarganegaraan AS miliknya. Untuk mengecek kebenaran itu, Kemenkumham meminta surat konfirmasi ke dari Kedubes AS. Pada tanggal 31 Agustus, pemerintah AS pun mengeluarkan surat konfirmasi yang menyatakan status kewarganegaraan AS Arkandra telah dicabut. Atas dasar itu, Yasona menghentikan proses pencabutan status WNI Arkandra, sebab artinya kini Arkandra tidak lagi menyandang kewarganegaraan ganda. Aturan hukum Indonesia, kata Yasona, tidak mengenal dui kewarganegaraan, juga tidak memperbolehkan seseorang tak berkewarganegaraan atau stateless. Pada
pada pasal 36 ayat 1 UU Kewarganegaraan menyebutkan pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU ini sehingga mengakibatkan seorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia dipidana penjara paling lama 1 tahun. Sementara pasal 36 ayat 2 UU itu menyebutkan tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena kesengajaan, dipidana penjara paling lama 3 tahun. Kini seiring kembalinya status WNI Archandra, Presiden Jokowi tersebut akan segera merujuk Menteri ESDM baru, jabatan yang untuk sementara waktu dirangkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ius sanguis mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Semua warga negara khususnya di Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama. Memperoleh suatu kewarganegaraan merupakan HAM dari umat manusia dan yang menjadi bagian dari suatu negara untuk mempertahankan kedudukannya di mata hukum dan ikut berpartisipasi dalam hal bernegara. Kewarganegaraan ganda merupakan salah status bernegara yang dimiliki oleh seorang akibat adanya perkawinan campuran dengan warga negara asing. Di Indonesia sendiri mengenal adanya asas kewarganegaraan terbatas yang diciptakan untuk melindungi anak dari hasil perkawinan campuran untuk melindungi anak tersebut di mata hukum dan negara, sehingga hak-hak anak tersebut khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan pendidikannya dapat terpenuhi dengan baik. Namun asas kewarganegaraan tersebut hanya dapat berlaku sebelum usia anak tersebut 18 tahun. Setelahnya usia 18 tahun, maka setidaknya 3 tahun setelah sang anak berusia 18 tahun, ia harus memilih kewarganegaraan negara mana yang ia pilih, entah mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya, atau mungkin tidak keduanya. Di Indonesia sendiri, kewarganegaraan ganda belum diperbolehkan berlaku. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.